Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Luapan Sungai Ciasem di Pantura Subang belum juga surut, bahkan meluas ke 3 desa lain. 3 rumah warga di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ambruk terbawa longsor pada bagian dapurnya. Lagi-lagi, tawuran kelompok pelajar terjadi di Karawang. 1 orang terluka sabetan senjata tajam. Luapan Sungai Ciasem di Pantura Subang tak kunjung surut. Hingga Sabtu sore, banjir bahkan meluas ke 3 desa dan menyebabkan 1 dusun terisolir karena akses jalan yang terputus. Banjir akibat luapan Sungai Ciasem masih deras mengalir. Banjir menggenangi ratusan rumah warga di 3 desa, yaitu Desa Jati Baru, Desa Ciasem Tengah, dan Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem. Salah satu dusun di Desa Dukuh terisolir karena jalan masuk ke kampung tersebut tak bisa dilalui meski dengan kendaraan roda 2. Hingga Sabtu sore ketinggian air masih sekitar 50 cm hingga 1 meter. Warga memilih bertahan di rumah. Meski demikian, petugas meminta warga agar siap siaga dievakuasi jika air semakin bertambah tinggi. Luapan banjir dari Sungai Ciasem juga merendam ratusan hektar tanaman usia muda. Untuk upaya kita tetap memantau perkembangan debit air. Apabila air meninggi, kita langsung mengevakuasi warga-warga yang terdampak banjir. Banjir akibat luapan Sungai Ciasem mulai meluap dan merendam ratusan rumah warga pada Sabtu siang. Banjir menggenangi jalan penghubung antar kecamatan di Pantura, Ciasem, Subang. Pengendara yang nekat menerobos banjir harus ekstra hati-hati karena air yang masih deras bisa membuat kendaraan terseret. Sungai Ciasem meluap setelah sebelumnya wilayah Subang Selatan yang menjadi hulu Sungai Ciasem dilanda hujan deras pada hari Jumat. Banjir diakibatkan luapan dari Sungai Ciasem yang dikirim mungkin dari hulu, sehingga akses jalan dan juga rumah-rumah pemukiman warga dari 6 dusun itu kurang lebih sampai ratusan puluh rumah dan juga berapa puluh hektar pesawahan yang terendam akibat luapan Sungai Ciasem ini. Ketinggian air berapa? Ketinggian air kurang lebih sekitar 50-70 cm. Kalau ini dengan kondisi seperti ini, bagaimana udah ada ini belum dari pemerintah? Kalau dari pemerintah belum ada. Ketinggian air yang masuk ke permukiman warga bervariasi antara 40 hingga 1 meter. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sejumlah pengendara sepeda motor terseret karena tak kuat menahan derasnya air saat banjir bandang di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung pada Kamis pekan lalu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Video rekaman amatir menunjukkan sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos di Jalan Cirawa terseret banjir bandang yang mengalir deras di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Derasnya air membuat pengendara beserta kendaraannya ikut terseret beberapa meter sebelum ditolong warga sekitar. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun 2 orang pengendara motor mengalami syok. Hujan deras yang melanda kawasan Kertasari yang berada di wilayah hulu atau kawasan pegunungan membuat banjir bandang terjadi di beberapa titik. Selain Cirawa, aliran air deras dari bukit juga menerjang wilayah Ciberem. Minimnya resapan air karena lahan bukit sudah beralih fungsi lahan yang ditanami berbagai jenis sayuran membuat air mengalir deras. Juga ada banjir bandang yang dialami di Kampung Cirawa dan Kampung Dangdan. Tiga-tiganya ini yang tadi di Neglasari masuk Desa Ciberem, Cirawa pun masuk Desa Ciberem, dan Kampung Dangdan pun masuk Desa Ciberem. Tadi memang akibat intensitas hujan yang sangat tinggi, dan kebetulan juga daerah pesisir dengan jalan itu memang di area ditanami dengan pepohonan sayuran, maka otomatis air hujan begitu besar mengalir ke tanaman sayuran, ke pertanian, dan lari ke jalan.
Adapun solokan yang tersedia itu hanya kecil, jadi tidak bisa mengimbangi. Nah inilah alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa, hanya tadi sempat ada motor yang terbawa arus, tapi alhamdulillah keburu diselamatkan ke pinggir jalan, dan yang bersangkutan atas nama Pak Ade asal desa Tarumajaya bisa diselamatkan dan tidak terjadi apa-apa, hanya luka ringan. Tadi sempat dibawa ke Puskesmas Ciberem. Pasca banjir bandang, ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kertasari ke sejumlah kecamatan seperti Pangalengan tertutup lumpur. Ruas jalan tersebut sempat tidak bisa dilalui kendaraan sebelum dibersihkan dari lumpur. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 3 rumah warga di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ambruk terbawa longsor pada bagian dapurnya. Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam, pekan lalu setelah hujan turun berjam-jam mengguyur wilayah tersebut. 3 rumah warga di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ambruk terbawa longsor. Rumah yang ambruk adalah milik Siti Julaiha, Dede Iwan, dan Eman Sulaiman. Menurut pemilik rumah, longsor terjadi pada Jumat malam saat kawasan tersebut dilanda hujan sejak sore hari. Akibat longsor, bagian dapur dan kamar mandi ketiga rumah tersebut ikut ambruk. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah yang sedang berada di dapur begitu mendengar suara gemuruh langsung menyelamatkan diri. Itu kejadian itu jam berapa, Bu? Jam Isa tuh jam 8. Jam 8. Itu sebelumnya hujan derasnya, Bu? Sebelumnya itu udah rengat. Udah rengat sebelah sana, sebelah rumah di pinggir jadi rengat. Ibu jadi kaget lagi mau ke kamar mandi, ibu jadi lari. Untung ibu selamat. Sama anak ibu diomelin nggak boleh ke kamar mandi, katanya itu mau rubuh. Di sebelahnya udah rubuh. Ibu langsung keluarnya lama-lama lebih sana 50 menit, 20 menit kira-kira. Jadi gebuk ke bawah. Ibu selamat alhamdulillah. Ya rumah cuma ke belakang, ya rubuh semuanya. Artinya posisi Ibu ada di dalam rumah? Posisi ibu tadinya di dapur. Di dapur. Lari menyelamatkan diri. Keluar. Jadi itu ke bawah semuanya. Untuk sementara Ibu tinggal di mana, Bu? Sementara di Cidulang di Aman. Di rumah saudara. Rumah anak. Rumah anak. Itu yang longsor itu bagian apa, Bu? Yang longsor sebelah dapur, semuanya sebelah. Dapat berapa meter ibu jadi lari ke sini untuk alhamdulillah ibunya enggak ada orang, tadinya ibu cuma sendirian. Ibu tinggal sendirian. Dengan anak lagi di luar, keluar. Dikira teh ibu mah enggak rubuh. Jadi lihat tetangga baru terus lari. Pas kejadian Ibu lari keluar. Kejadian keluar. Kepala desa mengatakan ambruknya dapur rumah warga karena tembok penahan tanah sepanjang 25 meter yang ada di bawahnya longsor akibat intensitas hujan yang lama mengguyur desa Bagjasari. Pihak desa sudah memprediksi longsor bakal terjadi karena sebelumnya telah terjadi retakan. Nah memang awalnya udah terediksi bahwa udah ada retakan yang di ujung sebelah selatan. Dan kami udah rencanakan besok ini mau dikerja baktikan gitu. Karena ini pengaruh alam tidak dapat diduga-duga ya. Jadi kejadian lebih awal. Karena memang hujan tidak begitu besar tapi lama, Pak. Dari mulai jam 4 mungkin rada-rada sampai jam 7. Kalau dilihat khususnya untuk daerah sini yang karena ini hampir daerahnya landai gitunya. Terus banyak kolam-kolam di atasnya gitu kan. Dan suhu tanah mungkin labil, Pak. Labil, sangat labil sekali gitu. Itu untuk ketinggian tebing sendiri itu berapa meter, Pak? Oh, yang ini, yang kejadian yang tadi malam. Ya. Sekitar 7 meteran, Pak. Panjangnya berapa, Pak? Panjang sekitar 25 meter. Pemilik rumah diimbau untuk mengungsi sementara ke rumah kerabatnya yang lebih aman untuk menghindari adanya longsor susulan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. 2 rumah hancur dan 2 lainnya rusak sedang setelah tebing setinggi 50 meter longsor dan menghantam rumah di bawahnya di Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Beruntung, penghuni rumah telah diungsikan sehingga tidak ada korban jiwa.
Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan tebing setinggi 50 meter longsor di Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Tercatat 4 rumah warga terkena longsor, 2 rumah rusak parah karena terseret material longsoran. Beruntung kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa karena pemilik rumah telah diungsikan sebelumnya. Longsor ini terjadinya kapan Pak Kades? Tanggal 25 November 2020. Itu udah mulai longsor awal. Ya. Nah, yang terakhir kapan Pak? Yang terakhir tadi malam. Semalam. Ya, semalam. Ada berapa rumah yang terkena saat ini? Sampai tadi pagi 4 rumah. 4 rumah. Rusak berat? Rusak berat semua. Berat. Ada korban? Enggak ada. Oh. Keluarga penghuni udah diungsikan. Pak, ini longsor ini memang kondisi sudah berapa kali atau baru kali ini terjadi longsor, Pak? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Ya. Awalnya tanda-tandanya apa, Pak? Dulunya awal yang paling awal itu ada retakan, Iya. ada retakan, tapi langsung sama masyarakat ditutupi, tapi nggak kuat. Nggak kuat. Terus akhirnya Longsor ini memang sudah diperkirakan sebelumnya karena seminggu terakhir muncul retakan di bagian atas tebing. Warga pun sudah mengantisipasi dengan mengungsi saat turun hujan dan tercatat ada 9 rumah yang terancam longsor. Seluruh penghuni rumah tersebut sudah mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sebuah bangunan sekolah madrasah di Kabupaten Indramayu ambruk setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Para siswa pun harus tetap belajar dan mengerjakan ujian semester di sebuah bangunan bekas warung. Kondisi bangunan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu memprihatinkan. Bangunan yang didirikan pada tahun 2003 ini ambruk usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya 1 ruangan sekolah roboh nyaris rata dengan tanah, sementara 3 ruang lainnya yang berdampingan kondisinya juga mengkhawatirkan. Atap dan tembok yang rapuh membuat pihak sekolah tidak lagi menggunakannya untuk kegiatan belajar mengajar. Itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak sekolah memindahkan kegiatan belajar ke lokasi bangunan bekas warung tak jauh dari sekolah. Meski sempit, para siswa yang tengah menghadapi ujian semester tetap berusaha untuk mengerjakan soal ujian. Sudah 5 hari ini mereka belajar di tengah keterbatasan tempat pasca ambruknya bangunan sekolah mereka. Kemarin itu pas malam minggu tuh ada hujan besar disertai dengan angin. Alhamdulillah itu madrasah sujud sebelah. Kejadiannya itu malam minggu. Habis isya, kalau nggak salah habis isya. Tapi tidak ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah, kalau malam kan nggak ada anak didik. Kalau kejadiannya siang ya mungkin banyak anak. Itu ruang kelas, Pak? Ini ruang kantoran. Oh, ruang kantornya. Iya. Ini ruang kelasnya. 2 ruang kelasnya. Iya, ada 3 itu. Ada 3. Ada 3 kelas. Kelas berapa aja, Pak? Kelas 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk sementara mereka berarti terpaksa belajarnya tuh di bekas warung ini. Bekas warung di rumah. Meski berstatus sekolah swasta, pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Aktivitas warga pasca terjadinya ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu lalu mulai kembali normal. Sementara itu, seorang warga yang turut menjadi korban luka kini kondisinya semakin membaik. Ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu pekan lalu berdampak terhadap lingkungan sekitar, terutama aktivitas warga yang setiap hari melakukan aktivitas di lingkungan sekitar Astana Anyar. Kini aktivitas warga tampak mulai kembali normal. Kawasan pertokoan berangsur kembali ramai, warga juga mulai melakukan aktivitas dengan normal. Sementara itu, seorang warga sipil yang menjadi korban ledakan bom kondisinya berangsur membaik.
Nur Hasanah masih terbaring lemah di tempat tidurnya setelah mendapatkan perawatan intensif dari tim medis rumah sakit. Perempuan berusia 42 tahun itu harus mendapatkan 2 jahitan karena terkena serpihan bom. Pada saat kejadian dirinya tengah berjalan di seberang Mako Polsek Astana Anyar usai pulang bekerja. Saat terdengar suara ledakan, tiba-tiba ada benda yang menusuk bagian tubuhnya. Polisi yang mengetahui korban terkena serpihan bom langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Lagi jalan di pentas di sini. Di seberang, di dekat toko mainan. Ada ledakan, perkiraan saya mah itu petasan. Dan ke saya ada yang lempar gitu. Ada yang nancep gitu? Enggak ada, lempar jadi kita selintas saja. Oke. Ini ibu luka apa, Bu? Lukanya di bagian apa, Bu? Yang ini, bagian payudara, ini. ya. Ini tak. Harus ada jahitan atau gitu? Dijahit 2 jahitan. 2 jahitan. Nah, untuk udah mulai membaik atau gimana, Bu? Alhamdulillah sekarang Udah membaik. Bu, kemarin sekarang enggak ada hal. masih ada khawatir nggak sih, Bu, kejadian kemarin? Masih ada rasa khawatir ya, Bu? Iya. Ledakan bom di Polsek Astana Anyar pada Rabu pekan lalu menyebabkan 11 orang korban. 5 orang dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih, sedangkan 5 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Hingga kini tinggal 2 orang korban yang masih dirawat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.